Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Selamat pagi bagi teman-teman yang sudah bergabung dalam eh, perkuliahan singkat ini. Sudah sampai mana ini skripsinya? Atau malah sudah sampai lupa? Iya, nggak apa-apa, lupa-lupa dikit nggak apa-apa. Kalau lupa jangan lama-lama ya teman-teman semuanya. Jangan sampai 2-3 tahun itu skripsi atau lagi kredit motor sampai segitu lama. Memang agak mirip antara skripsi dengan kredit motor. Kalau kredit motor BIM tidak ngangsur 3 bulan motornya ditarik leasing, ditarik debt collector. Kalau skripsi nggak bimbingan sampai 3 bulan atau lebih, ya siap-siap saja sama teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini kita akan belajar terkait dengan bab 2 skripsi. Bab 2 skripsi itu ada beberapa subbab yang masuk ke dalam bab 2. Yang pertama adalah landasan teori, yang kedua adalah studi pustaka atas penelitian sebelumnya, yang ketiga adalah penyusunan hipotesis. Namun yang akan sedikit saya sampaikan hanya terbatas pada landasan teori. Di sini nanti kita akan belajar terkait dengan pengertian landasan teori itu apa, terus fungsinya untuk apa landasan teori itu, dan bagaimana cara menyusun landasan teori penelitian yang baik dengan metode yang mudah seperti itu. Sebelum kita ngobrol lebih jauh terkait dengan penyusunan landasan teori, kita harus memahami apa itu sebenarnya teori. Teori merupakan analisis kesimpulan pada sekumpulan fakta-fakta yang dirumuskan, dikembangkan, dan dievaluasi menurut metode ilmiah. Jadi teori merupakan suatu hipotesis yang sudah teruji atau terbukti kebenarannya. Landasan teori merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini ibaratnya seperti kita mau membuat bangunan. Jika kita akan mendirikan bangunan, tentunya harus membuat pondasi yang kuat. Misalkan dari batu atau cakar ayam atau cor. Jika pondasinya kuat, strukturnya kokoh, otomatis nanti bangunan yang didirikan di atasnya juga kuat. Seperti halnya bangunan, penelitian atau skripsi juga memerlukan pondasi. Pondasinya apa? Pondasinya yaitu adalah teori. Teori yang bagaimana? Teori yang bagus, kuat, dan terbaru,
ini yang seringkali kita lupakan, bahwa kita selalu memakai teori-teori yang sudah usang atau sudah lampau dengan membaca buku yang terbitan lama, padahal zaman terus berkembang, terkadang teori-teori itu juga diperbaharui. Jadi landasan teori merupakan perangkat definisi atau konsep proposisi yang disusun rapi dan sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini, seperti yang saya sampaikan tadi, akan menjadi dasar yang kuat di dalam penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, pembuatan landasan teori secara baik dan benar dalam sebuah penelitian menjadi hal yang sangat penting, karena landasan teori akan menjadi sebuah pondasi dan landasan dalam penelitian itu sendiri. Selain sebagai pondasi dari penelitian, teori atau landasan teori juga berfungsi atau memiliki fungsi-fungsi lainnya. Yang pertama adalah menggali permasalahan penelitian. Misalkan semula kita menemukan fenomena gap, ada sebuah BMT, kinerjanya karyawannya bagus misalkan, tetapi gajinya kecil. Dengan kita mempelajari teori kinerja karyawan, kita bisa menemukan atau mengulik itu lebih dalam, sehingga kita bisa menemukan ternyata ada faktor-faktor lain selain gaji yang mempengaruhi kinerja karyawan. Bisa kepemimpinan, bisa lingkungan kerja, atau bisa yang lainnya. Fungsi yang kedua landasan teori adalah sebagai atau untuk membentuk kerangka, konsep kerangka dalam penelitian. Dengan kita misalkan mengacu, contohnya kita mengacu pada teori kinerja karyawan, di situ kita ulas, kita baca apa-apa saja yang berpengaruh, faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja karyawan. Di situ dari berbagai referensi yang kita dapat, kita peroleh bahwa yang mempengaruhi kinerja karyawan, misalkan ada gaji, yang kedua adalah kompetensi, misalkan yang ketiga adalah kepemimpinan, lingkungan kerja. Misalkan kita menemukan dari teori-teori itu ada 4 faktor itu yang mempengaruhi kinerja karyawan. Nah, kemudian 4 faktor itu kita jadikan variabel X untuk sebagai variabel bebasnya, dimana variabel Y-nya nanti adalah misalkan kinerja karyawan. Jadi kerangkanya terbentuk ada 4 variabel X yang berpengaruh terhadap variabel Y.
kinerja karyawan. Kerangkanya sudah terbentuk. Setelah kita mengetahui variabel-variabel apa saja yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan, kemudian kita gali lagi apakah variabel X1 misalkan gaji berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Apakah semakin tinggi gaji pegawai akan kinerjanya semakin baik atau sebaliknya. Begitu juga untuk variabel X2, X3 dan seterusnya. Apakah masing-masing variabel tersebut berpengaruh positif terhadap Y atau malah mungkin negatif atau bagaimana. Nah, di landasan teori ini harus dikupas bagaimana hubungan antara variabel X dan Y-nya. Fungsi yang ketiga dan keempat ini berkaitan erat untuk keperluan di bab 3, yaitu metodologi penelitian. Bahwa landasan teori ini nanti kita breakdown setiap variabel, indikatornya apa saja. Setelah ketemu indikatornya apa saja, itu nanti kita bisa merumuskan pertanyaan untuk pengambilan data. Jadi fungsi yang keempat ini, landasan teori, kita berfungsi untuk membuat pertanyaan di dalam penyelidikan yang lebih terperinci. Fungsi yang terakhir dari landasan teori adalah landasan teori ini nanti akan kita pakai pada pembahasan hasil penelitian. Jika kita sudah melakukan observasi, diperoleh data, kemudian kita analisis kecocokan antara hasil penelitian dengan teori yang ada. Misalkan jika teori yang ada menyatakan hubungannya positif, misalkan gaji berpengaruh positif terhadap kinerja, tetapi dalam kondisi realnya tidak begitu. Nah, kita cari mengapa ini tidak sesuai teori. Apakah karena karyawannya orientasi bekerja adalah ibadah, kok tidak mementingkan banget terkait gaji, atau karyawannya bekerja dalam tekanan atasan, jadi meskipun gajinya rendah tetapi kinerjanya tinggi. Nah, di bab pembahasan nanti kita akan mengambil dari teori. Misalkan kalaupun berpengaruh positif atau sejalan dengan teori, nah itu kita kupas di situ. Jika hasilnya sejalan dengan teori, sesuai pendapatnya siapa, teori siapa, seperti itu. Setelah kita mengetahui arti pentingnya landasan teori bagi penelitian secara utuh, selanjutnya kita
akan belajar bareng-bareng bagaimana cara menyusun landasan teori. Ada beberapa step atau tahapan untuk menyusun landasan teori yang baik dan mudah. Tahapan yang pertama adalah pahami dulu masalah penelitian. Masalah penelitian yang sudah kita ketahui bersama ada dua, yaitu fenomena gap dan riset gap. Setelah kita tahu masalah penelitiannya apa, baru kemudian kita mencari teorinya. Setelah kita menemukan teori utama atau grand teori, langkah yang kedua adalah kita membuat outline-nya. Apa itu outline? Outline itu sederhananya adalah kerangka atau garis besar. Jadi setelah grand teori kita peroleh, kita dapat, lalu kita mencari teori-teori pendukungnya, sub-subnya, ditulis dulu dalam kertas, oret-oretan, baru kita nanti mencari referensinya. Seperti yang saya contohkan di awal tadi, misalkan kita akan mengambil judul skripsi analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan di BMTX. Misalkan kita mengambil teori utama dari teori kinerja. Setelah kita mengambil teori utama atau mendapatkan grand teorinya, kemudian kita bikin sub-sub teori yang mendukung dari grand teori tersebut. Misalkan kita yang pertama adalah definisi kinerja. Di situ kita nanti akan mencari definisi kinerja dari berbagai tokoh atau pakar. Kemudian bagaimana sih kinerja karyawan dalam Islam? Adakah surat dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang mengupas terkait kinerja karyawan? Terus subteori yang selanjutnya mungkin adalah bagaimana cara penilaian kinerja. Adakah tokoh yang sudah mengemukakan ini loh cara menilai kinerja yang baik di era digital seperti ini, seperti itu. Dan yang selanjutnya mungkin subteori yang mendukung adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Nah, itu merupakan contoh-contoh outline yang bisa kita buat sebagai bekal untuk kita mencari buku-buku referensi. Setelah kita membawa bekal outline yang sudah kita buat sebelumnya, langkah yang ketiga adalah mencari literatur atau referensi. Literatur atau referensi atau pustaka bisa diperoleh dari berbagai macam sumber. Bisa mengambil dari buku, jurnal,
proceeding, koran juga bisa, undang-undang juga boleh, televisi juga bisa, internet juga tidak masalah. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik, maka studi pustaka haruslah hendaknya memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut. Pertama adalah keterkaitan atau relevansi. Jadi buku-buku yang kita pilih, jurnal-jurnal yang kita pilih, atau sumber-sumber lain yang akan kita baca nanti haruslah mengacu pada permasalahan penelitian. Kita sangat terbantu jika proses sebelumnya, yaitu pembuatan outline, sudah kita kerjakan. Jika outline sudah kita buat, akan sangat membantu di dalam memilih sumber-sumber pustaka yang relevan. Ada jika suatu ketika kita mendapatkan di lapangan, ternyata kita kelupaan memasukkan sebuah topik yang harus kita ulas dalam landasan teori, tetapi kita lupa memasukkan ke dalam outline, tidak jadi masalah. Misalkan outline kita tadi kan tentang kinerja, kita ternyata lupa memasukkan poin undang-undang ketenaga kerjaan. Kemudian di lapangan kita menemukan ternyata ini perlu dimasukkan, nggak masalah, kita ambil bahannya, kemudian kita bisa memasukkan ke dalam landasan teori kita. Selanjutnya adapun prinsip yang kedua yang harus dipenuhi adalah kemutakhiran. Apa itu kemutakhiran? Kemutakhiran adalah kalau bahasa sekarang adalah kekinian. Jadi kita sudah mengetahui bahwa ilmu pengetahuan itu terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman, maka mungkin ada kalanya buku-buku yang terbitan lama itu agak kurang up to date. Biasanya buku-buku itu ada edisi-edisi terbarunya. Maka jika kita mengambil buku yang memiliki beberapa edisi, hendaknya kita mengambil edisi yang paling baru, seperti itu. Adapun prinsip yang ketiga adalah kredibilitas. Sebaiknya kita di dalam memilih sumber-sumber pustaka, carilah sumber atau buku atau jurnal yang memiliki kredibilitas. Bacalah dari pakar-pakar yang sudah terkenal ahli atau pakar dalam keilmuan tersebut. Atau yang paling mudah adalah jurnal. Jika ada beberapa jurnal yang judulnya sama, temanya sama, maka sebaiknya kita memilih jurnal yang terakreditasi. Syukur-syukur jurnal Scopus, seperti itu.
Proses selanjutnya adalah membaca Iqra. Dengan banyaknya sumber bacaan, maka membuat kualitas penelitian yang dilakukan akan semakin baik. Tidak hanya membaca dalam proses ini, membaca dan menulis. Jadi sambil kita membaca buku atau jurnal atau artikel atau proceeding atau sumber-sumber yang lain, kita sambil menulis atau menyalin poin-poin inti yang akan kita masukkan ke dalam bab 2. Poin-poin ini adalah menjadi konsep atau draft yang kita nanti masukkan ke dalam landasan teori kita. Dan jangan lupa di dalam kita menulis atau menyalin, kita harus mencatat juga terkait judul bukunya apa, pengarangnya siapa, terbitannya kapan, diterbitkan di mana, dan seterusnya. Adapun terkait materi tentang bagaimana cara mengutip yang baik nanti akan disampaikan pada pertemuan selanjutnya. Tahapan yang kelima adalah mengutip. Mengutip itu artinya adalah memungut benda kecil-kecil satu demi satu. Itu pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam arti lain, kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang penulis lain atau dari tokoh lain, baik yang terdapat di dalam buku maupun majalah, koran, internet, ataupun sumber-sumber lainnya yang berasal dari pernyataan orang tokoh atau pakar. Kutipan ini digunakan untuk mendukung argumentasi dari penulis. Nah, di sini penulis jangan sampai menyusun tulisan yang hanya berisi kumpulan kutipan. Kerangka karangan, kesimpulan, dan ide dasar harus tetap pendapat penulis pribadi. Kutipan hanya berfungsi untuk menunjukkan pendapat tersebut. Mengutip diizinkan, diperbolehkan di dalam penulisan karya ilmiah, asalkan kita mampu menunjukkan sumber atas pernyataan yang kita kutip. Menunjukkannya di mana? Di daftar pustaka, itu wajib, dan di dalam kutipan tersebut. Jadi di dalam proses mengutip ini kita sambil membaca buku, terus misalkan kita menemukan ini kalimat sesuai nih
untuk kita ambil untuk mendukung argumen kita. Nah, pada saat itu kita jangan sampai lupa untuk catat judul bukunya apa, siapa pengarangnya, diterbitkan tahun berapa, penerbitnya siapa, dan halamannya juga perlu untuk kita tulis. Terkait dengan kutipan, mungkin sudah kita kenal semuanya. Ada dua jenis kutipan. Yang pertama adalah kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung merupakan mengutip sesuai dengan sumber aslinya. Artinya, kalimat-kalimat yang ada di buku atau yang ada di jurnal atau yang ada di koran atau sumber apapun itu, kita ambil kalimat tersebut tanpa adanya yang dirubah. Kutipan langsung ini biasanya kita pakai ketika kita akan mengutip pernyataan-pernyataan yang baku seperti undang-undang atau dalil Al-Quran atau hadis dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan kutipan yang mengutip dengan cara meringkas kalimat dari sumber aslinya. Meskipun meringkas, namun tidak menghilangkan gagasan asli dari sumber tersebut. Jadi kutipan tidak langsung itu mengambil kalimat dari buku atau pendapat seseorang dengan tidak sama persis apa yang ada di buku tersebut. Kita merubah susunan kalimatnya, meringkasnya tanpa menghilangkan substansi atau gagasan asli dari sumber tersebut, atau ini biasa disebut dengan istilahnya adalah memparafrase. Sedikit saya contohkan terkait dengan kutipan. Misalkan di sebuah bukunya Nur Alim terbitan 2013, kita akan mengambil salah satu pendapatnya dari Nur Alim yang menyatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh orang pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Dari pendapat Nur Alim tersebut, kita akan mengaplikasikan kutipan ke dalam kalimat yang sudah kita susun. Contohnya seperti ini. Tulisan yang ada di buku kita ambil sama persis, kemudian dimasukkan ke dalam kalimat dalam paragraf tersebut, sehingga hasilnya contohnya sebagai berikut. Menurut Nur Alim 2013,
Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kinerja pegawai atau karyawan menjadi faktor yang menentukan daya saing dan output perusahaan. Daya saing perusahaan harus terus meningkat agar mampu bertahan di tengah persaingan era globalisasi. Nah, dalam kutipan langsung ini, dalam paragraf ini, pada kalimat awal ada mengutip dari bukunya Nur Alim. Pendapatnya kita copy paste sama persis dimasukkan ke dalam paragraf. Ini yang disebut dengan kutipan langsung. Sedangkan contoh untuk kutipan tidak langsung atau parafrase adalah ketika pendapatnya dari Nur Alim kita olah sedemikian rupa tanpa mengurangi gagasan dari pendapatnya Nur Alim tersebut, kemudian kita masukkan ke dalam paragraf yang sudah kita susun, sehingga hasilnya akan kurang lebih seperti ini. Persaingan di era globalisasi mendorong perusahaan semakin meningkatkan daya saingnya. Salah satu faktor yang menentukan daya saing dan output perusahaan adalah kinerja pegawai atau karyawan perusahaan. Hal ini didasari pada pengertian dari kinerja pegawai sebagai output secara kualitas dan kuantitas yang dihasilkan pegawai di dalam melaksanakan tugasnya. Nur Alim 2013. Nah, jika diamati pada kalimat terakhir merupakan kalimat yang kita pinjam dari pendapatnya Nur Alim, namun sudah kita olah sedemikian rupa, tidak sama persis kalimatnya seperti di buku, namun kita olah tanpa mengurangi gagasan dari pendapatnya Nur Alim tersebut. Ini yang disebut dengan parafrase. Parafrase ini sangat penting untuk kita lakukan di dalam penulisan landasan teori. Karena apa? Karena untuk menghindari adanya plagiasi dalam aplikasi Turnitin atau plagiasi checker. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, jika kita akan mengutip dari pendapatnya seseorang, sebaiknya kita parafrasekan untuk menghindari plagiasi. Terkait dengan kutipan, nanti akan disampaikan oleh pemateri dalam pertemuan selanjutnya, karena hal ini membutuhkan pertemuan satu segmen tersendiri, atau jika tidak nanti bisa teman-teman menggali sendiri, mencari sendiri pada media-media online atau di dalam perkuliahan metodologi penelitian. Yang paling penting adalah teman-teman nantinya harus mengetahui bagaimana cara mengutip yang baik dan benar agar terhindar dari P dicoret. Apa itu P dicoret? Yaitu adalah plagiarisme.
Sebagai penutup, saya akan mengakhiri dengan kalimat motivasi, yaitu selesaikan skripsi agar bisa resepsi. Cukup sekian dari saya, mohon maaf atas segala keterbatasan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.